Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Teman-teman, kalian tahu nggak sih siapa ini? Kalau ini, ini, ini. Nah, di antara mereka siapa nih yang jadi idola pujaan kalian? Atau mungkin pujaan kalian nggak ada ya di antara mereka? Oke, nggak apa-apa. Terus apa nih hubungannya dengan bahasan kita kali ini? Ada dong, karena yang akan kita bahas kali ini adalah tentang celebrity worship. Apa itu? Mari kita bahas. Celebrity worship merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk mengekspresikan kedekatan individu dengan idola yang disukainya. Hal ini mengarah pada perilaku disfungsional. Aduh kak, disfungsional itu apa sih? Perilaku disfungsional adalah perilaku dari seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan untuk mengganggu orang lain. Nah, menurut Malby, celebrity worship memiliki 3 aspek atau 3 tahapan, yaitu entertainment sosial, intense personal, borderline pathological. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, tahap entertainment social. Pada tahapan ini merupakan tahapan awal yang dicirikan sebagai perilaku penggemar yang tertarik dengan kehidupan selebriti favorit sebagai hiburan dan sumber obrolan dengan sesama penggemar. Perilaku lainnya yang termasuk dalam kategori ini adalah ketika seseorang mengikuti idola favoritnya di media sosial, atau kata lainnya ya kita sebut follower lah ya. Tidak hanya itu, pelaku lain dari tahapan ini juga ingin mengetahui perkembangan idola tersebut. Caranya seperti apa? Para penggemar akan mencari informasi dari idolanya melalui Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, dan mungkin akan ikut gabung dalam sebuah grup WhatsApp ataupun komunitas. Kedua, tahap intens personal. Tahapan ini merupakan tahapan di mana para penggemar memiliki perilaku yang sering memikirkan idola tersebut dan merasa bahwa mereka memiliki hubungan personal yang sangat dekat dengan sang idola. Salah satu perilaku yang mengarah pada kategori ini adalah adanya anggapan bahwa selebriti favorit merupakan jodoh atau belahan jiwanya. Diketahui penyebab dari perilaku ini adalah adanya kepercayaan diri yang rendah, terutama bagi mereka yang menyukai selebriti karena tertarik aja nih sama fisiknya. Ketiga, tahap borderline pathological. Ini tahap terakhir nih teman-teman. Tahap ini juga dianggap sebagai tahap yang sangat berbahaya karena penggemar yang masuk ke dalam kategori ini dicirikan memiliki perilaku yang terobsesi secara berlebihan terhadap selebriti favoritnya. Ya, bisa dikatakan mereka ini mengalami gangguan mental atau mental disorder. Mereka beranggapan bahwa idolanya dapat membantunya untuk melawan stres, serta idolanya akan dengan senang hati mau bertemu dengan dirinya dalam kondisi yang lebih intim, seperti di rumah ataupun di mobil. Mereka rela untuk melakukan apapun demi selebriti tersebut. Misalnya, rela menghabiskan uang untuk membeli peralatan yang pernah idolanya gunakan, serta rela melakukan apapun demi idolanya meskipun hal tersebut bersifat ilegal. Oke, sekalipun perilakunya bisa saja membahayakan orang lain atau bahkan beresiko bagi selebriti bersangkutan, pada tahapan ketiga ini mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Dalam hal ini, pemikiran penggemar menjadi tidak terkontrol dan terkesan irasional, sehingga mereka tidak peduli walaupun perilakunya itu bisa membahayakan orang lain, bahkan selebriti favoritnya. Selain ketiga kategori tersebut, ada juga nih kategori lainnya yang termasuk dalam sindrom ini, seperti simple obsesional, love obsesional, dan erotomanic, yang dicirikan memiliki tindakan suka membuntuti atau menguntit. Ya, kita sebut aja stalking lah ya, karena adanya obsesi tertentu terhadap selebritas. Kenapa sih seseorang bisa mengalami celebrity worship?
Menurut kamu penyebabnya apa coba? Ada beberapa alasan atau penyebab celebrity worship ini bisa dialami oleh seseorang. Di antaranya, pertama, visual dari para idola atau selebritas yang membuat para penggemar sangat tertarik. Kedua, konten yang sangat berwarna dengan editing yang luar biasa keren dan berbeda dari lainnya akan menarik perhatian dari penggemarnya. Ketiga, menjadi sumber dukungan sosial pada diri penggemar. Keempat, kecanduan dengan apa yang sudah dilihat. Selain itu, penyebab yang lainnya adalah depresi, kecemasan, rendah diri, narsistik, gaya ketertarikan, kecenderungan berfantasi, materialisme, gangguan psikotik, gangguan neurotik, orientasi agama yang minimal. Sekarang, menurut kamu, celebrity worship itu punya dampak positif atau negatif? Nah, itu dia, celebrity worship ini ada positifnya juga, tapi ada juga negatifnya. Dampak positifnya, idola akan dijadikan inspirasi bagi penggemar. Kedua, kekaguman merupakan hal yang normal dan bagian dari perkembangan identitas. Tapi, dampak negatif dari celebrity worship ini adalah ketergantungan nih teman-teman. Ketergantungan dengan apapun hal yang ada kaitannya dengan sang idola. Selain itu, bisa juga terjadi kriminalitas yang dilakukan terhadap idola. Misalnya dengan stalking atau mengikuti apapun yang dilakukan sang idola. Nah, yang ketiga, menghabiskan banyak hal hanya untuk dekat dengan sang idola. Dan yang terakhir, rendahnya harga diri remaja. Itu hanya sebagian dari dampak positif dan negatifnya aja loh ya. Kalau kamu masih bisa mengontrol dirimu akan rasa suka yang kamu miliki untuk idolamu, maka itu akan memberimu motivasi, dorongan, dan semangat untuk kamu menjalani kehidupan. Kehidupan kamu juga tidak akan terganggu. Tapi, kalau kamu tidak bisa mengontrolnya, ya siap-siap aja. Pasti kegiatanmu, rutinitas, atau prestasimu juga akan terganggu. Oleh karena itu, yuk kita cari tahu nih cara untuk mencegah ataupun mengatasi perilaku celebrity worship ini. Yang pertama, batasi kagum. Apapun yang berlebihan itu kan tidak baik, termasuk rasa kagum terhadap idola. Kagumi, sukai, gemari sewajarnya saja. Jika sudah dirasa berlebihan, nah ini tanda berarti kamu harus bisa mengalihkan pikiran dan kegiatan kamu ke hal yang tidak berkaitan dengan idola tersebut. Kamu butuh waktu untuk tidak terekspos olehnya, agar perasaanmu bisa tetap terkendali. Yang kedua, kita tidak berhak atas kehidupan mereka. Salah satu tanda kamu mulai terobsesi dengan sosok yang kamu kagumi, yaitu kamu akan merasa kesal saat kamu tahu kalau ada orang lain yang menyukainya. Kamu juga bakal sedih kalau ada rumor yang mengatakan idola kamu itu sedang dekat dengan orang lain. Perlu diingat bahwa mengagumi bukan berarti kamu memiliki hak atas kehidupan pribadinya. Ia pun memiliki kehidupan pribadi yang harus dijalani di belakang layar. Ketiga, mereka butuh privasi. Tidak perlu mencari tahu hal yang tidak layak untuk diketahui. Idolamu juga memiliki privasi yang tidak ingin mereka bagikan di depan publik. Hargai privasinya, beri ruang agar dia pun tetap nyaman dalam menjalani kehidupan pribadinya. Jangan sampai obsesi berlebihan kamu itu bisa menghambat kesehariannya. Keempat, ingat mereka juga manusia. Apa yang kamu lihat di layar kaca tidak sepenuhnya mencerminkan kehidupan asli mereka. Mungkin bagi kamu sosok yang kamu kagumi itu merupakan sosok yang paling sempurna.
Namun, perlu diingat bahwa mereka juga manusia yang pasti memiliki kekurangan, hanya saja tidak mereka tunjukkan di depan layar kaca. Kelima, banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dukungan. Dukungan terhadap public figure tidak melulu soal materi loh. Mengapresiasi karya-karyanya dengan perasaan gembira, menghargai privasinya, dan menjadi penggemar yang tahu batasan juga merupakan bentuk dukungan terhadap public figure. Jangan sampai memaksakan diri sehingga mengorbankan kepentingan pribadimu. Keenam, utamakan kehidupan pribadimu. Terlepas dari sosok sang idola, jangan lupa bahwa kamu juga memiliki kehidupan pribadi yang perlu kamu jalani. Tentu, prioritaskan dan luangkan waktu untuk mengembangkan diri agar suatu saat nanti kamu tidak kalah hebat dengan sosok yang kamu kagumi itu. Jadikan ia sebagai sumber motivasi, bukan obsesi. Jika kamu merasa ada kecenderungan celebrity worship pada diri kamu, yuk coba benahi. Tidak ada salahnya mengagumi public figure selama kamu mampu membatasi dan mengendalikan diri. Jangan sampai rasa kagummu itu berubah jadi obsesi yang justru bisa merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan sang selebriti idola kamu. Nah, teman-teman, dari sini diharapkan kamu bisa mengerti tentang apa itu celebrity worship, tahapan, dampak, hingga cara mencegahnya. Ingat teman-teman, menjadi penggemar itu tidak salah. Hanya saja, jangan sampai hal itu mengganggu kehidupan kalian dan idola kalian. Cukup ya untuk bahasan kita kali ini. Bahagia dan sehat selalu untuk kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.